Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan biologi, yaitu sintesis protein. Perkenalkan, nama saya Vina Olivia Pinky dari 12 IPA 2. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Selanjutnya, ada 3 aspek penting dalam mekanisme sintesis protein. Wajar. Yang pertama, lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel. Yang kedua, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga, mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang spesifik. Selanjutnya yaitu proses penyusunan sintesis protein. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Ini ada sebuah gambarnya. Selanjutnya, di sini ada penjelasannya, yaitu yang pertama, inisiasi. Inisiasi yaitu RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Selanjutnya ada elongasi. Elongasi yaitu satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA yang keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dan untaian DNA non-template atau coding. Selanjutnya ada terminasi. Terminasi yaitu untaian ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Yang kedua ada translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom, menghasilkan polipeptida. Proses ini terjadi di sitoplasma. Ini ada gambar proses translasinya. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino methionine yang cocok dengan start codon AUAG. Bagian ini diperlukan agar translasi bisa dimulai. Yang kedua ada elongasi atau memperpanjang rantai. Elongasi atau memperpanjang rantai ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini, mRNA dibaca satu kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Selanjutnya yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop codon UAG, UAA, atau UGA
memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Selanjutnya yang ketiga ada pelipatan protein. Pelipatan protein adalah rantai polipeptida yang baru disintesis, tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu, seperti penambahan karbohidrat ekor atau glikosilasi, lipid, kelompok, prostetik, dan lain-lain agar menjadi fungsional. Dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Ini ada gambar tingkatan pelipatan protein. Pelipatan protein dibagi ke dalam 4 tingkat, yaitu tingkat primer, rantai polipeptida linier. Yaitu yang kedua, tingkat menengah, alpha helix dan beta lipid lembar. Selanjutnya ada tingkat tersier, bentuk berserat dan bundar, dan tingkat kuarter, protein kompleks dengan 2 atau lebih subunit. Selanjutnya di sini ada manfaat sintesis protein. Sel-sel mensintesis protein ke seluruh tubuh. Protein-protein ini yaitu protein struktural merupakan adanya sebuah protein yang membentuk struktur sel, membran organel, protein membran plasma, mikrotubulus, mikrofilamen, sentriol, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada protein rahasia dari sel seperti antibodi dan hormon. Sel yang berbeda memiliki protein yang berbeda yang menentukan sifat fisik dan kimia sel dan membedakan satu sel dari yang lainnya. Sebagai contoh, banyak sel otot mengandung aktin dan miosin ketika tidak ada sel saraf. Terima kasih sudah melihat video presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.